Apa iki ya? Kelas D. Tertutup lagi. Oh, itu. Oh, ya wes. Oke. Jumlah mahasiswa 39 ya? Ini kok ini lagi. Halo Rizky. Oke, Prof. Temanmu piro jumlahnya? Temanmu berapa jumlahnya? Mohon izin, Prof. Untuk semuanya totalnya 39, Prof. 39. Ini yang hadir ada berapa? Ini baru 36. Kurang telu. Nanti ke sisanya. Oke, Prof. Tak coba follow up ke teman-teman, ya, Prof. Ya biar cepat datangnya ya. Nah, saya menyiapkan yang lainnya dulu. Mana aslinya? Oke, masih 36 ini kurang 3 tetap ya. Ya kita mulai saja, nanti dilihat lagi berikutnya. Baik, selamat siang, sudah ini jam 10:05 jam saya. Selamat siang saudara sekalian. Selamat siang, Prof. Siang hari ini kita lanjut. Oke. Siang hari ini kita lanjutkan kuliah farmakologi yang kekurangan kemarin. Selanjutnya kita diskusikan tentang praktikum hari ini. Oke. Baik, saya share screen aja dulu ya. Kemarin sampai di mana kuliahnya ini? Ntar saya kemarin sampai di sini sampai ini ya. Sampai di sini. Drug absorpsi. Jadi farmakokinetik, lanjut tentang absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi. Kita mulai dari absorpsi. Absorpsi obat adalah suatu perpindahan obat atau pergerakan obat, moving proses, dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain, misalnya dari usus ke dalam sirkulasi darah, atau ke dalam jaringan lain, melewati membran, dengan mekanisme yang spesifik, ini namanya absorpsi. Mekanisme spesifik apa saja? Ada transport pasif, ada transport aktif, ada pinocytosis. Ini sudah kemarin rasanya ya? Sudah ya? Oh. Sudah, Prof. Sudah kemarin ini. Ya. Sekarang drug absorption. Absorpsi obat adalah sejumlah obat yang masuk, yang diberikan ke dalam tubuh, yang dihitung dari dosis yang diberikan, mencapai sirkulasi. Itu namanya drug absorption. Berapa persen obat tersebut diabsorpsi setelah obat itu masuk ke dalam tubuh. Itu dihitung dari dosis yang diberikan. Ada istilah namanya drug atau obat bioavailability obat atau drug bioavailability. Bioavailability obat adalah
persentase obat yang mencapai sirkulasi sama dengan tract absorpsi, tetapi bisa juga mencapai site of action, artinya di mana tempat kerja obat itu ada di dalam sirkulasi. Misalnya, mengobati trypanosomat, ya parasit darah, mengobati misalnya babesiosis, babesia, mengobati anaplasmosis, atau mengobati penyakit darah yang lain seperti misalnya plasmodium, malaria. Nah, jadi karena dia set of action-nya ada dalam sirkulasi, dalam darah, maka itu dianggap sebagai bioavailability obat. Jadi bioavailability obat adalah persentase obat yang mencapai sirkulasi atau tempat di mana obat tersebut itu bekerja dalam sirkulasi. Biasanya tempat obat bekerja itu ada pada reseptornya intrasel biasanya. Ini masih dalam ekstraseluler, masih di plasma. Dan biasanya dihitung dari dosis yang diberikan hampir sama dengan tract absorption. Cuman ini bisa mencapai site of action di samping mencapai sirkulasi. Ya. Dan biasanya obat-obat yang dikatakan mempunyai bioavailabilitas itu adalah obat-obat yang bersifat sistemik saja. Obat-obat yang for drug systemic only. Untuk obat-obat lokal, obat-obat yang diberikan dengan cara topikal atau lokal, tetes, obat salep, obat krim, obat puder yang diberikan secara lokal itu tidak mempunyai bioavailabilitas. Nah, itu keterangannya. Sekarang faktor yang berpengaruh pada kecepatan absorpsi obat. Apa saja yang berpengaruh? Yang pertama, route of drug administration, cara pemberian obat. Nah, obat diberikan ke dalam tubuh bisa melalui cara parentral, suntikan, parentral, nanti sampai ke sana. Ada entral, ada melalui entrum, usus, masuk usus, bisa melalui topikal, tadi topikal lokal, bisa melalui perinhalasi, melalui pernapasan, tergantung bentuk obatnya, adanya bentuk obat gas. Dan nanti kita ceritakan bagaimana pengaruh cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsi, nanti kita bahas. Yang kedua, sirkulasi darah ke tempat pemberian obat. Itu artinya banyaknya aliran darah ke tempat pemberian obat itu makin cepat, makin banyak, makin cepat absorpsi obat itu. Demikian sebaliknya, makin sedikit aliran darah ke tempat pemberian obat, maka absorpsinya akan berjalan lebih lambat. Yang ketiga, laju solubility, kelarutan obat. Obat yang bersifat larut lemak, lipid soluble, akan lebih cepat diabsorpsi oleh tubuh ketimbang obat dalam bentuk water soluble, air. Kenapa? Karena membran tubuh kebanyakan pada lipid. Karena untuk menembus membran, tadi yang namanya absorpsi itu adalah proses penembusan obat lewat membran melalui mekanisme spesifik. Ya, bisa melalui filtrasi, bisa melalui difusi, ada difusi fasilitatif dan sebagainya, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Jadi obat-obat yang bersifat lipid soluble itu biasanya lebih cepat diabsorpsi. Kenapa? Karena membran tubuh kebanyakan daripada lipid bilayer, sedikit sekali daripada glikoprotein. Ya, membran itu. Sedangkan terus yang keempat dipengaruhi oleh ionisasi, kecepatan ionisasi obat. Perlu diketahui kemarin diskusi bahwa obat-obat yang diabsorpsi oleh tubuh dalam bentuk non-ion, tidak terionisasi.
Kalau obat-obat tersebut terionisasi, maka obat tersebut akan lambat diabsorpsi. Kenapa? Karena bentuk ion positif maupun ion negatif, dia akan mudah terikat dengan protein-protein, mudah terikat dengan mineral-mineral yang menyebabkan molekul obat menjadi lebih besar. Akibatnya kalau dia diabsorpsi melalui filtrasi, porus melalui lubang-lubang, makin besar ukuran partikel molekul obat, makin lambat diabsorpsi jadinya. Nah, ini keterangannya. Yang kelima, breadth of absorption area, luas permukaan absorpsi. Makin luas permukaan absorpsi, makin cepat absorpsi obat itu. Makin luas permukaan absorpsi obat, makin cepat obat tersebut diabsorpsi. Demikian sebaliknya. Tadi sudah. Size of molecular particle drug, nomor 6. Ukuran partikel molekul obat. Ukuran partikel molekul obat menentukan berat molekul obat itu. Dijelaskan. Makin besar berat molekulnya, makin lambat absorpsi. Karena terutama obat-obat yang diabsorpsi melalui filtrasi, melalui porus. Ya. Terus yang ketujuh ada drug formulation. Drug formulation ini formulasi obat. Memang ada beberapa obat ditambahkan enzim-enzim tertentu di dalam formulanya untuk mempercepat absorpsi. Untuk mempercepat proses absorpsi obat jika ditambahkan enzim-enzim tertentu di dalam formulanya. Ini ada. Jadi ada beberapa faktor yang berpengaruh pada kecepatan absorpsi obat. Kita mulai dari route of drug administration yang pertama. Route of drug administration tadi sudah jelaskan, obat diberikan ke dalam tubuh melalui 4 bagian cara besar, 4 bagian. Secara enteral, secara parenteral, topikal, dan perinhalasi. Enteral itu enterum, masuk usus. Bisa sublingual, bisa peroral, bisa peranal. Yang semuanya ini masuk ke usus nantinya. Tetapi kenapa obat diberikan sublingual? Karena kalau langsung ditelan, obat itu rusak oleh enzim pencernaan. Rusak oleh asam lambung, sehingga obat tersebut dibiarkan di bawah lidah, di mulut, cair di sana, diserap oleh mulut. Namanya pemberiannya sublingual di bawah lidah. Biasanya ini digunakan untuk manusia. Untuk hewan tidak mungkin bisa dilepeh. Ya, kalau sublingual. Jadi hanya untuk human, manusia, itu bisa diberikan sublingual. Kenapa diberikan sublingual tadi? Kenapa? Kalau ditelan langsung obat akan rusak oleh asam lambung. Dia akan rusak oleh enzim-enzim. Maka dibiarkan diserap melalui mulut. Terutama nih obat-obat jantung yang banyak nitrat, subnitrat dan sebagainya banyak digunakan. Sublingual. Tapi ini syaratnya tertentu ya, tidak banyak ya. Terus yang peroral, kalau peroral ini umum sudah pasti digunakan, ya kan? Dari mulut masuk ke lambung, lambung usus diserap, atau bahkan di lambung diserap, tergantung dari bentuk obat tadi. Apa bentuknya bentuk apa? Obatnya berbentuk non-ion, tidak terionisasi, atau bentuk ion. Kalau bentuk ion, absorpsinya mungkin di usus. Kemudian peranal. Peranal ini nanti kita bahas lagi. Adalah cara pemberian di anus. Kenapa? Kalau diberikan melalui peroral, melalui mulut, mungkin pasiennya muntah-muntah. Atau mungkin rusak oleh pencernaan, oleh enzim pencernaan, maka diberikan peranal. Nah, cara pemberian peranal ini biasanya lebih khusus pada infeksi-infeksi pada anus, ambeien misalnya sebagainya. Ya, jadi obat-obat yang diberikan peranal biasanya dia cair pada suhu 37 derajat Celcius pada suhu tubuh, tapi dia membentuk bolus, membeku pada suhu 24
pada suhu kamar 24 derajat Celcius. Udah kalau kena anus, dia akan cair. Nah, tapi kemungkinan absorpsinya irregular. Kejelekannya nanti kita bahas ya, lebih panjang. Ya. Terus parentral, suntikan. Yang kedua parentral. Parentral ini suntikan dengan cara di bawah kulit ada sebutan, suntikan intramuskuler, suntikan intravena, dan suntikan intraperitoneal. Nanti kita bahas. Topikal itu lokal. Lokal itu seperti bentuk salep, unguentum, bentuk tetes, obat bentuk krim, obat bentuk powder, itu diberikan secara lokal topikal. Biasanya obat-obat yang diberikan secara topikal itu tidak mengalami absorpsi. Artinya obat-obat yang diberikan secara topikal tidak diabsorpsi, artinya bioavailabilitasnya nol, tidak ada sama sekali, tidak mempunyai bioavailabilitas, tadi sudah singgung. Terus yang keempat, obat diberikan dengan cara perinhalasi melalui pernapasan. Kenapa diberikan pernapasan? Karena obatnya berbentuk gas, terutama banyak digunakan untuk melonggarkan jalannya nafas, bronkus, pada orang yang menderita asma, atau obat-obat yang digunakan untuk anestesi umum. Nanti akan dibahas. Tadi anestesi hebat tentang cara pemberian perinhalasi. Nah, tadi sublingual sudah dijelaskan, tadi hanya untuk manusia. Dipakai untuk dalam keadaan di mana obatnya itu dirusak oleh asam lambung atau rusak oleh enzim pencernaan, maka harus diberikan sublingual. Ya, larut dalam saliva, non iritan dan lipofilik syaratnya. Ya. Peroral, pemberian obat dari peroral ini bagian dari pemberian obat secara enteral, itu umum dikerjakan. Generally, murah, aman, dan cheap, murah. Jadi pemberian obat secara peroral ini banyak keuntungannya, biasa digunakan, umum, mudah, aman, dan murah. Namun dipengaruhi oleh kontraksi GIT, gastrointestinal tract, tract gastrointestinalis. Pada pasien yang vomit, maka pemberian oral tidak mungkin bisa dikerjakan karena setiap diberikan obat vomit, dibuang, tidak ada manfaatnya. Jadi kekurangannya kalau pasien vomit tidak bisa digunakan peroral. Demikian juga pada pasien yang unconsciousness, tidak sadarkan diri, tidak boleh memberikan obat secara peroral, karena keselak pasiennya, ya, no application. Biasanya absorpsi peroral berjalan dengan difusi pasif. Difusi pasif atau juga bisa transport pasif, yang jelas. Dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Depend on rate of dissolution and disintegration. Ini untuk obat-obat berbentuk tablet. Kalau obat berbentuk tablet harus mengalami disintegrasi, dipecah dulu tabletnya, baru disolusi, dilarutkan. Berbeda kalau obat-obat yang diberikan peroral dalam bentuk sirup, dalam bentuk solusio, itu akan lebih cepat absorpsinya timbang obat berbentuk tablet. Oke. Perektum, tadi sudah singgung, perektum ini tidak digunakan karena pada keadaan di mana obatnya kalau diminum menyebabkan iritasi lambung, menyebabkan muntah-muntah, atau obatnya rusak oleh gastrik asam lambung, gastrik acid, maka obat itu tidak bisa diberikan peroral, tapi harus nyampe usus, bisa dengan cara perektum. Tapi kejelekannya apa? Absorpsinya irregular, tidak bisa dihitung absorpsinya. Kadang-kadang
rectum irritation, artinya iritasi pada bagian rektum. Kenapa? Karena obat yang dalam bentuk bolus dalam suhu 24 jam itu membeku bentuk bolus, tapi dalam suhu tubuh, dalam suhu 37 derajat Celcius, dia mencair. Nah, mencairnya ini sering menyebabkan iritasi di bagian lambung, rasa tidak enak, sehingga terjadi gatal-gatal. Ya begitu. Perektum. Pasien yang menerima perektum memang agak susah, ya, harus diperhatikan. Terus perinjeksi. Perinjeksi, keuntungannya adalah obatnya cepat diabsorpsi, efeknya cepat. Pasien yang menderita vomit muntah-muntah bisa digunakan. Pasien yang tidak sadarkan diri juga bisa dikerjakan dengan suntikan. Dan juga digunakan aplikasi secara emergensi. Kelemahannya apa? Kelemahannya must be steril. Harus bahan yang disuntikan itu steril. Kan self uses, artinya tidak bisa nyuntik sendiri. Nyuntik harus menurunkan orang lain, kecuali narkoba ini. Kemudian kekurangannya lagi apa? Kalau disuntik ada rasa pain, rasa nyeri di tempat suntikan. Dan kekurangannya apalagi kelemahannya, relatif more expensive, relatif lebih mahal karena perlu alat suntik. Timbang lebih murah dibandingkan cara oral, cuman absorpsinya lebih lambat. Kalau dengan cara intravena, obat yang diberikan secara intravena, obat tersebut tidak melalui absorpsi, tidak melalui proses absorpsi. Kenapa? Karena obat langsung disuntikkan ke dalam sirkulasi darah. Jadi 100% obat diabsorpsi, bukan proses absorpsi tidak ada. Kalau obat melalui proses absorpsi biasanya tidak 100% mencapai target. Tapi kalau intravena hampir 100% mencapai sirkulasi. Karena intravena. Jadi tidak melalui proses absorpsi. Pemberian intravena, onset dan duration of action-nya itu cepat. Onset itu artinya onset of action dan duration of action. Onset of action, nama lainnya adalah mula kerja obat. Mulai kerja obat. Yaitu onset of action adalah waktu yang diperlukan oleh obat, mulai obat tersebut diberikan, sampai menimbulkan efek yang pertama kali muncul. Nah, waktunya itu disebut dengan onset of action. Sedangkan duration of action adalah waktu yang diperlukan oleh obat, mulai obat itu muncul efek yang pertama kali, sampai dengan hilangnya efek. Di Xavier, hilangnya efek. Nah, itu disebut dengan duration of action atau masa kerja obat. Masa kerja obat nama lainnya duration of action, mula kerja obat nama lainnya onset of action. Jadi untuk obat yang diberikan secara intravena, onset of action dan duration of action itu quickly, cepat. Pada pemberian intravena, obat-obat yang bersifat iritatif bisa diberikan. Namun, obat-obat yang mempunyai indeks terapi yang rendah, low index therapeutic index, atau obat-obat yang bersifat tropik, itu harus hati-hati pemberian intravena, karena kalau sudah masuk ke dalam vena, pengurangan dosis susah untuk dikerjakan.
paling-paling mempercepat ekskresi dengan minum yang banyak. Ya. Jadi kekurangannya adalah untuk obat-obat yang mempunyai low index terapi, yang indeks terapinya terlalu rendah, atau obat-obat yang bersifat toksik, ini pemberiannya harus hati-hati karena tidak bisa dibuang. Ini kekurangan dari pemberian intravena. Oke, efeknya cepat, di sini tidak. Nah, oke. Terus berikutnya intramuskuler dan subkutan. Intramuskuler digunakan pada kondisi non-treated drug. Artinya kondisi di mana kalau nyuntikkan obat intramuskuler maupun subkutan, itu sebaiknya obat-obat yang tidak mengiritasi, tidak menyebabkan rasa sakit di tempat suntikan. Biasanya untuk mengurangi rasa sakit supaya obatnya tidak iritan, tidak menyebabkan rasa nyeri, maka dikombinasikan dengan anestesi lokal. Anestesi lokal supaya waktu disuntikan tidak merasakan sakit. Dikombinasikan anestesi lokal. Ya. Dan bentuk obat untuk intramuskuler bisa dalam bentuk water soluble maupun dalam bentuk suspension form, bentuk suspensi. Kecepatan efek antara intramuskuler dan subkutan hampir sama, tidak berbeda. Yang cepat antara intramuskuler dan subkutan sama. Kalau pemberian intraperitoneal atau obat tersebut disuntikkan ke dalam peritoneum. Peritoneum adalah peritoneum adalah lapisan atau membran atau jaringan ya. Jaringan yang memisahkan organ-organ visceral antara hepat dengan usus dengan bagian-bagian yang lain, dengan ginjal dan sebagainya, itu dipisahkan oleh peritoneum, pembungkus dari organ-organ visceral. Nah, itu kalau perutnya mencit atau tikus, hewan coba yang lain, di kepalanya ditaruh di bawah, ekornya ditaruh di atas, maka isi perutnya akan turun. Maka di daerah splanikus itu ada rongga namanya rongga peritoneum. Nah, biasanya intraperitoneal ini digunakan untuk percobaan saja. Karena pemberian secara intraperitoneal ini hanya untuk eksperimen, applicated student only. Jadi hanya untuk percobaan saja, karena sering menimbulkan infeksi. Maka penggunaan intraperitoneal ini biasanya digunakan untuk mengganti pemberian intravena apabila intravena tidak dapat dilakukan. Contoh misalnya, pada mencit, pada tikus, untuk menyuntikkan intravena, terutama vena yang ada di kokside, di kokside di ekor, itu tidak bisa dikatakan karena venanya masih lebih kecil dibandingkan dengan jarum yang paling kecil yang ada. Akibatnya, kalau menyuntikkan intravena pada mencit atau pada tikus, maka diganti dengan pemberian intravena, intraperitoneal. Jadi pemberian obat secara intraperitoneal merupakan pengganti atau substitut pada pemberian intravena jadi intraperitoneal bisa digunakan sebagai pengganti dengan pemberian intravena pada hewan coba yang tidak bisa dilakukan pemberian intravena karena venanya terlalu kecil dibandingkan dengan
ukuran jarum yang paling kecil yang ada. Maka untuk pemberian intravena pada penjahit bisa digantikan dengan menggunakan intraperitoneal. Sekali lagi, pemberian intraperitoneal bukan untuk tujuan terapi, bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi hanya untuk eksperimen saja, hanya untuk hewan coba saja, bukan untuk pengobatan. Oke, itu. Kemudian perinhalasi. Perinhalasi adalah suatu cara pemberian obat melalui pernapasan, terutama obat-obat yang berbentuk gas, seperti anestesis, seperti obat-obat untuk dilatasi bronkus, karena asma dan sebagainya. Ya, biasanya absorpsinya melewati membran mukosa secara cepat. Namun kekurangannya betul dia membutuhkan alat khusus, spesifik metode, ya, dan difficult in dose count. Jadi susah untuk menentukan dosis secara tepat karena sebagian besar akan menguap sebagian besar karena bertugas. Susah untuk dihitung dosis sebenarnya. Terus pemberian topikal. Pemberian topikal itu memberikan obat secara lokal, baik dalam bentuk salep, punguintum, atau dalam bentuk obat tetes mata, tetes hidung, atau bentuk powder, bentuk bubuk yang diberikan secara lokal pada luka, atau obat dalam bentuk krim. Biasanya obat-obat yang diberikan topikal tidak mempunyai bioavailabilitas. Artinya bioavailabilitasnya 0. Kenapa? Karena tidak diabsorpsi oleh tubuh. Jadi obat-obat yang mempunyai bioavailabilitas tadi sudah dijelaskan, hanya obat-obat yang bersifat sistemik. Sedangkan obat-obat yang bersifat lokal tidak mempunyai bioavailabilitas. Sudah? Itu kira-kira keuntungan dan kerugian cara pemberian obat. Sekarang setelah obat diabsorpsi, kemudian obat didistribusi. Kemana saja distribusi obat itu? Kalau kita berbicara distribusi obat di dalam tubuh, kita akan mengenal cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler. Cairan ekstraseluler artinya cairan di luar sel, yaitu plasma, darah, dan cairan interstisial. Cairan plasma besarnya sekitar 4-5%, interstisial mungkin sekitar 13-15% dari cairan antar sel. Sedangkan di dalam sel intraseluler, di dalam sitoplasma maupun inti namanya cairan intraseluler. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana nasib obat yang sudah diabsorpsi masuk ke cairan ekstraseluler dan masuk ke cairan intraseluler? Bagaimana nasib obat? Kemungkinan obat masuk ke dalam cairan ekstraseluler, yaitu plasma dan cairan interstisial, itu obat tersebut akan terikat oleh plasma. Bisa terikat ditahan di sana atau mengalami inaktivasi. Karena beberapa enzim ada di sana. Sehingga menjadi proses namanya metabolic proses di sana terjadi inaktivasi. Atau obat tersebut kemungkinan bisa terikat oleh reseptor yang kedua. Sehingga timbul respon obat. Tadi dikatakan bahwa di dalam plasma, dalam darah ada reseptor, ada penyakit di sana. Yang pada darah, maka reseptornya ada di sana. Dia bisa terikat reseptor dengan timbul respon obat. Bisa juga obat tersebut melalui sirkulasi darah ginjal sehingga dia diekskresikan. Bisa jadi. Jadi kemungkinannya yang terjadi di cairan ekstraseluler, obat tersebut akan terikat oleh protein, bisa inaktivasi. Yang kedua, yang ketiga bisa terikat oleh reseptor sehingga timbul respon obat, bisa juga
akan mengalami sebagian ekskresi. Tetapi obat yang bersifat sistemik setelah mencapai ekstraseluler pasti mencapai intraseluler yang besarnya sekitar 41 sampai 45%. Nah, di dalam intraseluler itu ada reseptor di sana. Pasti obat akan terikat reseptor yang pertama, sehingga timbul respon obat karena kebanyakan reseptor obat ada di dalam intrasel, di sitoplasma maupun di dalam inti. Ya. Yang kedua, bisa saja obat tersebut akan terikat oleh protein tisu, protein intrasel, yang sifatnya non-spesifik dan reversible. Artinya, hampir kebanyakan obat itu akan terikat oleh protein intrasel dan sifatnya reversible. Reversible itu akan dilepas dari ikatannya. Untuk selanjutnya akan mengimbangi konsentrasi yang ada di dalam ekstrasel. Kalau menurun maka dilepas dari ikatan. Demikian juga fat, lemak tubuh yang banyak ada di membran. Ini fungsinya bisa berfungsi sebagai drug reservoir untuk penyimpanan obat, terutama obat-obat yang bersifat lipid soluble. Kenapa? Karena obat-obat yang lipid soluble mampu dengan mudah bisa menyeberangi lipid bilayer yang ada pada membran. Sehingga dengan demikian, ada obat-obat yang bersifat lipid soluble, larut lemak, itu akan mudah disimpan di membran sel yang banyak mengandung lipid. Nah, itu bisa sebagai reservoir obat. Nah, ini terutama hati-hati pada obat-obat yang mempunyai kemampuan bersifat lipid soluble, terutama anestesi umum, pada orang-orang yang berlemak, pada orang-orang yang gendut, pada pasien yang gendut, itu perlu diperhatikan dosisnya. Mungkin dengan dosis sudah dihitung, yang mereka tidak tidur, tidak teranestesi, karena sebagian obat masuk ke dalam jaringan lemak. Tapi perlu diketahui, nanti simpanan lemak ini sebagai reseptor obatnya akan melepas cadangannya. Kalau dosis dinaikkan, maka terjadi overdosis, maka timbul kematian, bisa jadi. Nah, ini perlu diperhatikan. Pasien yang mau dianestesi itu berlemak, gendut, ataukah memang kurus, perlu diperhatikan ini. Karena nanti dikhawatirkan akan terjadi redistribusi obat dari tempat penyimpanannya sebagai drug reservoir, sebagai drug reservoir di jaringan lemak. Ini terutama obat-obat anestesi umum. Kemudian yang lain di jaringan intraseluler adalah obat tersebut akan dimetabolisme atau dibiotransformasi. Hasil dari proses biotransformasi menyebabkan obat menjadi inaktif. Tentunya setelah obat tersebut terikat dengan reseptor, memberikan efek drug response. Setelah drug response, baru obat tersebut akan dimetabolisme atau dibiotransformasi, untuk selanjutnya akan diekskresikan di keluar tubuh. Ya. Drug, obat-obat yang bersifat lipid soluble mudah menembus membran dan terdistribusi sampai intraseluler. Ya. Demikian sebaliknya untuk obat-obat yang non-lipid soluble, dia tidak mudah menembus membran dan tidak sampai, kadang-kadang tidak sampai cairan intraseluler. Jadi obat-obat yang bersifat larut air itu hanya beredar di sekitar ekstraseluler saja. Begitu. Ya. Sekarang bagaimana proses metabolisme terjadi sehingga obat tersebut menjadi inaktif? Ini
Biotransformasi adalah suatu mekanisme tubuh yang merubah struktur kimia obat sehingga menjadi decrease in fat solubility, tidak terikat oleh lemak. Kalau tidak terikat, dilepas jadinya. Dipecah menjadi ion-ion, kalau dipecah menjadi ion, dia tidak bisa diabsorpsi. Lepas juga. Decrease in protein plasma, ikatan dengan protein plasma maupun jaringan menjadi menurun, tidak mudah disimpan. Akibatnya obat tersebut akan dilepas, dikeluarkan dari tubuh. Jadi pada prinsipnya biotransformasi obat adalah merubah obat menjadi inaktif. Jadi proses biotransformasi obat adalah proses yang membuat obat tersebut menjadi inaktif untuk selanjutnya akan diekskresikan keluar tubuh. Baik bersama urin, maupun bersama empedu, maupun bersama saliva, maupun bersama kelenjar keringat, maupun bersama kelenjar susu, tergantung obatnya. Jadi sekali lagi, akibat dari proses biotransformasi yang berlangsung di dalam tubuh, maka obat tersebut menjadi inaktif untuk selanjutnya akan diekskresikan keluar tubuh dengan melalui organ-organ ekskresi seperti ginjal, empedu, saliva, kelenjar keringat, kelenjar mami dan sebagainya. Tetapi ada beberapa macam obat justru karena adanya biotransformasi menyebabkan obat tersebut menjadi lebih aktif dari senyawa awalnya yang kita kenal dengan metabolit aktif. Ada beberapa obat justru karena proses biotransformasi menyebabkan obat tersebut menjadi lebih aktif dari senyawa induknya, tidak inaktif malah lebih aktif. Contoh, Rontosil yang in vitro di luar tubuh tidak efektif, begitu itu diminum masuk ke dalam lambung, dipecah menjadi sulfanilamid yang berkhasiat sebagai antibakteri, bakteriostatik. Proguanil yang in vitro di luar tubuh tidak efektif, begitu masuk ke dalam tubuh, dia akan dipecah menjadi proguanil yang baru yang efektif sebagai anti malaria. Demikian juga penastin. Penastin yang di luar tubuh tidak aktif, begitu masuk ke diminum, masuk ke lambung, dipecah, di hepar, dipecah lagi menjadi paracetamol yang berkhasiat untuk sebagai analgesik, antipiretik, menurunkan rasa demam dan nyeri kepala. Nah, ini hanya terjadi pada beberapa obat saja akibat dari biotransformasi menghasilkan senyawa yang lebih aktif dari senyawa induknya. Tetapi prinsip dari biotransformasi obat adalah merubah obat menjadi inaktif untuk selanjutnya akan diekskresikan keluar tubuh. Itu prinsip biotransformasi. Sekarang pertanyaannya bagaimana proses biotransformasi terjadi? Nah ini. Biotransformasi di dalam tubuh mengalami dua fase. Ada fase 1, ada fase 2. Fase 1 itu oksidasi, reduksi, hidrolisis oleh enzim sitokom P450, reduksi oleh dengan metode mekanisme deklorinasi, penurunan gusklor, hidrolisis dengan enzim-enzim esterase amidase. Akibat dari proses biotransformasi fase 1 itu akan menghasilkan dua
berat molekul yang berbeda. Ada molekulnya kurang dari 300, ada berat molekulnya lebih dari 300. Berat molekul yang kurang dari 300 itu akan dibuang ke urin, difiltrasi, disekresi, dibuang ke urin, dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan yang berat molekulnya lebih dari 300 itu akan masuk ke fase 2 dengan sulfatian, dengan sulfonyl transferase, glucuronidation dan glucuronil transferase, conjugation dengan asam glucuronat, acetylation atau methylation, pengototan acetil maupun metil, sehingga menjadi berat molekulnya kurang dari 300 dan lebih dari 300. Kalau kurang 300 akan dikeluarkan. Kalau lebih 300 akan masuk diabsorpsi oleh tubuh lagi, di metabolisme lagi, di efek. Sehingga ada obat yang mempunyai efek cepat berakhir, ada obat yang efeknya lama, dua hari atau 1 kali, malah ada 2 bulan ada. Seperti pengobatan suramin itu, bisa 2 bulan. Karena fasenya berlangsung terus, tidak dieksekusikan karena habis dari metabolisme tadi menghasilkan berat molekul selalu lebih besar dari 300. Sehingga ada obat yang diberikan 2 kali sehari, 3 kali sehari, atau 4 kali sehari, atau bahkan 1 kali sehari, bahkan 2 bulan sekali ada. Ini menunjukkan bahwa obat tersebut tergantung dari proses biotransformasi atau tergantung metabolisme obat yang berlangsung di dalam tubuh individu. Sehingga ada obat yang bekerja panjang, ada obat yang bekerja singkat. Itu kira-kira yang dijelaskan dari biotransformasi obat itu. Selanjutnya, nah ini contoh-contoh dari proses biotransformasi fase 1 dan fase 2. Fase 1 seperti oksidasi, contohnya. Metabolisme phenastin menjadi paracetamol di hepar. Metabolisme etil alkohol menjadi asetaldehid. Metabolisme kloridrat, anestesi umum menjadi trichloroetanol yang aktif. Ini. Reduction, ini langsung efeknya berkurang nanti. Reduksi, juga ini contohnya metabolisme kloramidol dan beberapa antibiotik yang menjadi inaktif. Hidrolisis hasil kolin, menjadi kolin asam asetat dan sebagainya. Ini contoh-contoh saja. Kau bisa baca. Contoh-contoh obat-obat yang mengalami metabolisme tadi bisa lebih panjang, bisa lebih. Kalau sulfatian mungkin lebih panjang masa kerjanya. Ya. Oke. Itu kira-kira. Kemudian, itu kita bicarakan tentang absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan ekskresi obat atau farmakokinetik. Sekarang kita meningkat ke farmakodinamik. Farmakodinamik adalah bagian dari farmakologi yang mempelajari tentang mekanisme kerja obat. Itu tujuannya. Untuk menentukan mekanisme kerja obat. Tujuan mempelajari farmakodinamik adalah 1, untuk menentukan main effect of drug, efek utama obat apa melalui cara kerja obat itu. Yang kedua, to know about the drug interaction, untuk mengetahui adanya interaksi obat dengan reseptornya sehingga timbul cara kerja obat, respon obat. Yang ketiga, juga untuk mengetahui spektrum drug respon. Artinya, untuk mengetahui respon spektrum atau efek-efek lain di luar efek utama obat. Atau spektrumnya apa saja responnya. Di samping untuk mengetahui juga efek toksik obat. Ini masuk dalam farmakodinamik. Atau efek samping yang mungkin muncul. Ini dalam farmakodinamik. Ya. Nah, secara umum, mekanisme kerja obat, karena kita bicara tentang general farmakologi, maka secara umum saya bagi atas mekanisme kerja obat menjadi 4 bagian besar. Yang pertama,
Obat itu bekerja karena interaksi obat dengan reseptornya yang spesifik. Interaksi obat dengan reseptor akan menyebabkan switching of biochemical and physiological process. Akan menyebabkan terjadinya perubahan biokimia maupun fisiologi, proses fisiologi dalam tubuh, sehingga timbul respon obat. Jadi ikatan obat dengan reseptornya menyebabkan terjadi respon obat. Kenapa? Karena adanya perubahan-perubahan biokimia dan perubahan-perubahan biologis, fisiologis yang menimbulkan respon. Ya. Contohnya di sini neurotransmitter. Neurotransmitter adalah suatu transmitter, suatu zat kimia yang dihasilkan oleh saraf simpatik maupun saraf parasimpatik. Kalau saraf simpatik menghasilkan noradrenalin, adrenalin, atau epinefrin namanya. Kalau saraf kolinergik atau saraf parasimpatis itu menghasilkan asetilkolin. Parasimpatis menghasilkan asetilkolin. Kalau saraf simpatis menghasilkan epinefrin dan norepinefrin. Saya ambil contoh aja saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis pada jantung menyebabkan kontraksi jantung berdenyut. Kontraksi pembuluh darah menjadi meningkat, tensi naik. Karena rangsangan daripada saraf simpatis, yaitu lepasnya adrenalin. Kenapa? Karena adrenalin terikat dengan reseptor beta di jantung, sehingga jantung kontraksi. Jadi ikatan obat adrenalin dengan reseptor beta di jantung menyebabkan jantung berkontraksi. Kenapa? Karena ikatan obat dengan reseptor tadi, ikatan adrenalin dengan reseptornya beta 1 di jantung menyebabkan aktivasi biokimikal. Aktivasi biokimikal yang apa? Terjadi rangsangan pada adenyl siklase meningkat. Adenyl siklase adalah suatu enzim yang memecah ATP, hasil metabolisme yang kita makan, hasil makanan yang kita makan menjadi ATP, menjadi siklik AMP, CAMP. Jadi, ikatan adrenalin dengan reseptor beta 1 di jantung itu menyebabkan aktivasi dari adenyl siklase, adenilat siklase. Apa adenyl siklase? Suatu enzim yang mengkatalisis, memecah ATP menjadi siklik AMP. Nah, siklik AMP inilah yang memobilisasi ion-ion kalsium yang mengaktifasi aktin dan myosin, protein kontraktil tadi, sehingga terjadi kontraksi jantung. Nah, ini karena adanya change of the biochemical and physiological process. Adanya perubahan-perubahan biochemical dan physiological process yang menyebabkan terjadinya jantung meningkat. Sudah? Ini satu. Nanti akan setiap obat, kalau setiap obat akan dibahas satu persatu cara kerjanya. Ini secara umum saja kita bicarakan. Yang kedua, obat bekerja karena sifat fisik dan karakteristik dari obat itu yang mempengaruhi permeabilitas membran daripada
jaringan sehingga timbul respon obat. Contohnya misalnya obat untuk meningkatkan volume urin, obat diuretik. Obat-obat yang dapat meningkatkan volume urin. Normal, filtrasi glomerulus, filtrasi ginjal itu akan menghasilkan cairan dan bersama ion-ion lain, natrium, kalium, kalsium, difiltrasi oleh ginjal, oleh glomerulus. Kalau kita memberikan obat-obat diuretik, obat-obat yang menyebabkan volume urin, kok bisa meningkatkan volume urin? Karena obat-obat diuretik ini dapat merubah permeabilitas membran terhadap ion-ion yang difiltrasi oleh glomerulus tadi, terutama ion natrium, yang mestinya direabsorpsi oleh glomerulus, tapi dirubah oleh obat-obat diuretik. Akibatnya natrium tidak diabsorpsi, kalium tidak diabsorpsi, kalsium tidak dikeluarkan. Nah, itu yang menarik cairan keluar, masuk ke dari filtrasi glomerulus, masuk ke kapsula Bowman, terus masuk ke tubulus proximalis, masuk ke tubulus Handle, terus masuk ke tubulus distalis, masuk tubulus Golgi-Tess, masuk ureter, terus disimpan di vesika urinaria, cairan itu. Cairan penuh di vesika urinaria, maka keluarlah kencing berlebihan. Itu akibat membran permeabilitas yang diubah oleh obat-obat diuretik. Sudah timbullah yang namanya drug response akibat membran perubahan permeabilitas membran oleh obat. Yang ketiga, secara umum obat itu bekerja sebagai chelating agent, mengikat. Chelating agent, mengikat. Terutama di sini berkaitan dengan keracunan, obat-obat untuk anti racun. Sifatnya dia mencerit racun, terutama logam-logam berat, seperti Ep, Hg, kemudian kadmium, dan sebagainya. Ya, karena sifatnya dia mencelit, maka dia mengikat zat racun yang ada dalam darah, dibawa ke ginjal, difiltrasi, terus dibuang ke luar bersama. Ini namanya drug response. Ini cara kerja obat ada yang paling banyak 4. Yang nomor 4 ini. Obat itu bekerja karena adanya inkorporasi, penggabungan dengan struktur di dalam sel, seperti struktur DNA, struktur RNA, struktur protein, struktur membran, dan sebagainya. Sehingga terjadi respon obat. Terutama di sini obat-obat antibiotik, terutama yang bekerja menghambat dinding sel, menghambat metabolisme protein, menghambat asam nukleat, dan sebagainya banyak. Jenis obat nanti dibahas dalam obat-obat tertentu. Jadi secara garis besar mekanisme kerja obat kita bagi menjadi 4 kelompok besar. Ya seperti ini. Ini secara umum karena tinjauannya melalui farmakologi secara umum, farmakologi in generally. Oke, we continue. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan tentang interaksi obat. Terkadang kita sering memberikan 2 macam obat atau lebih bersama-sama. Misalnya antibiotik dengan obat flu, antibiotik dengan obat penurun panas demam, atau antibiotik dengan imipenic acid dan sebagainya. 2 macam obat yang diberikan bersama-sama bisa efeknya saling meningkatkan, bisa juga saling menghambat efeknya, saling melemahkan.
Kalau saling meningkatkan disebut namanya sinergisme. Tapi kalau saling menghambat disebut dengan antagonisme. Sinergisme bisa bersifat aditif, bisa pula bersifat potensiatif. Jadi sinergisme artinya dua macam obat atau lebih yang diberikan bersama-sama, efeknya saling meningkat. Saling meningkat itu bisa bersifat aditif, bisa bersifat potensiatif. Sinergisme yang bersifat aditif artinya efek yang timbul adalah jumlah dari masing-masing efek obat itu. Contoh, obat A dicampur dengan obat B bersama-sama. Obat A efeknya 1, obat B efeknya 2, maka kalau obat A dan obat B dicampur bersama-sama, efeknya menjadi 3. Itu aditif. Jumlah dari masing-masing efek obat itu. Tetapi kalau efeknya lebih dari 3, dua macam obat yang diberikan bersama-sama, efeknya lebih dari 3, itu disebut dengan potensiatif. Contoh, obat-obat sinergisme yang bersifat aditif, contohnya yang merupakan jumlah dari masing-masing obat adalah contohnya kombinasi penisilin dengan streptomycin yang kita kenal dengan penstrep. Penisilin, streptomycin. Penisilin untuk kuman gram positif sama-sama bersifat untuk kuman gram positif, sedangkan streptomycin untuk kuman gram negatif. Kalau itu digabungkan, maka dua macam obat ini efektif untuk kuman gram positif dan efektif untuk kuman gram negatif yang disebut dengan namanya broad spectrum, spektrum luas. Tetapi kalau efeknya lebih dari itu, ini contoh kombinasi, ini ada contohnya nih di bawah. Sulfonamid dengan trimetoprim. Sulfonamid adalah obat untuk bakteri, antibakteri, untuk gram positif. Trimetoprim juga untuk bakteri gram positif. Sulfonamid itu toksik. Kalau trimetoprim tidak. Terus sulfonamid itu bersifat bakteriostatik, menghambat pertumbuhan kuman. Bakteriostatik. Nah, dengar. Demikian pula trimetoprim juga bersifat bakteriostatik. Ya. Kalau sulfonamid dan trimetoprim dikombinasi, maka efeknya bukan lagi bakteriostatik, tetapi bakterisid. Yang pertama keuntungannya. Yang kedua, dosis sulfonamid menjadi berkurang, jadi aman, tidak toksik. Keuntungan yang ketiga, tadi hanya efektif untuk kuman gram negatif, gram positif saja. Yang kedua-duanya itu gram positif saja. Kalau digabung, ini efektif untuk kuman gram positif maupun gram negatif yang kita kenal namanya broad spectrum. Jadi banyak keuntungan lebih yang diperoleh kalau dia dipakai sendiri-sendiri. Itu namanya kombinasi dua macam obat atau lebih, tetapi efeknya saling menguntungkan, yang disebut dengan sinergisme yang bersifat aditif dan potensiatif. Kalau dua macam obat atau lebih yang diberikan bersama-sama, efeknya saling melemahkan atau tidak ada efek sama sekali, maka disebut
dengan antagonisme. Antagonisme macam-macam, ini ada kemis, karena kimia berbeda, asam bata, ada antagonisme fungsional atau fisiologik, ada antagonis selektif, selektif kompetitif, enzim reseptor, ya ada sifatnya reversible, contohnya asetilkolin, asetilkolin, atropin. Irreversible, norepinefrin, prazosin, selektif. Nah, ini tidak perlu saya bahas panjang lebar karena nanti akan dijelaskan lagi, sobat. Ini hanya garis besar saja. Nanti akan dijelaskan lagi dalam formula obat terjadi interaksi. Ya. Dalam tingkat farmakokinetik juga ada terjadi interaksi. Ini masih baru di tingkat mekanisme kerja obat. Nanti di tingkat farmakokinetik akan jauh lebih banyak dijelaskan di drug interaction. Ini hanya garis besar saja, ya lebih cepat, ya. Tapi tidak mungkin nanti aja di semester 4 akan dijelaskan lebih banyak. Kemudian selanjutnya kita bicarakan tentang dosis obat. Dosis obat. Dosis obat adalah ukuran atau takaran atau sejumlah obat yang diberikan pada setiap individu mampu mencapai ambang aktivitas until the cross activity threshold, mampu mencapai ambang aktivitas namun tidak melampaui ambang toksisitas. Itu namanya dosis obat. Dosis adalah sejumlah obat yang diberikan atau takaran obat yang diberikan pada setiap individu mampu melampaui ambang aktivitas namun tidak melampaui ambang toksisitas. Itu disebut dengan namanya dosis obat. Tiap obat mempunyai dosis yang berbeda. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dosis adalah berat badan pasti, karena menghitung dosis disesuaikan dengan kilogram berat badan, kg. Jadi umur berpengaruh, terutama umur muda sama orang tua itu pasti berbeda dosisnya dengan rokok per kilogram berat badannya. Ras, jenis ras itu spesies, anjing, kucing, kera, babi, ayam akan berbeda dosisnya. Seks, jenis kelamin, terutama obat ini berpengaruh, terutama obat-obat hormon. Itu seks berpengaruh, kalau obat lain tidak berpengaruh. Obat hormon jantan hanya untuk hormon jantan saja. Hormon betina, estrogen untuk hormon betina saja, tidak mungkin digunakan untuk jantan. Seks ini berkaitan dengan obat hormon. Yang kelima, time of administration. Time of administration ini artinya pada saat setelah makan maupun sebelum makan. Ini berpengaruh dengan dosis juga. Ya. Terus yang keenam ini pathologic disorder. Artinya fungsi daripada organ-organ tubuh yang menyimpang, yang gangguan. Patologik. Ini berpengaruh kepada apa? Berpengaruh kepada dosis yang diberikan. Genetik faktor genetik. Jadi faktor ini misalnya pada orang kulit hitam dengan orang kulit putih beda ini. Ada faktor genetik yang berbeda. Terus yang ke-8 toleran. Toleran adalah suatu keadaan di mana efek obat makin lama makin menurun. Toleran adalah suatu keadaan di mana efek obat makin lama makin menurun. Sehingga diperlukan dosis yang makin lama makin besar untuk mendapatkan efek sama dengan dosis yang pertama tadi. Itu disebut dengan toleran. Toleran adalah suatu keadaan di mana efek obat makin lama makin menurun, sehingga diperlukan dosis yang makin lama makin besar untuk mendapatkan efek yang sama dengan dosis yang pertama.
biasanya toleran terjadi dalam jangka panjang. Penggunaan obat jangka panjang itu terjadi biasanya, obat makin lama makin menurun. Tetapi bila toleran itu terjadi dalam jangka pendek, artinya baru kita berikan dosis, kemudian dosis kedua diberikan, efeknya berkurang. Terjadi dalam jangka pendek disebut dengan takipilaksis. Kalau toleran jangka panjang udah biasa toleran ini. Artinya jangka panjang. Tapi kalau takipilaksis ini ada terjadi pada beberapa obat. Seperti misalnya pemberian adrenalin nanti, coba di praktikum. Sekarang diberikan adrenalin, tekanan darah naik. Setelah itu beberapa lama kemudian ada metabolisme, dia akan menurun efeknya. Setelah menurun, kembali ke normal, dirangsang lagi dengan adrenalin dosis yang sama. Tekanan darah tidak akan setinggi yang pertama. Nah, ini dikatakan terjadi takipilaksis. Oke, takipilaksis adalah suatu keadaan toleran yang terjadi dalam jangka pendek. Sudah ada pertanyaan sampai sini? Halo? Oh, ojo menang. Dok, mau tanya dok. Apa? Siapa kamu ini? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdullah Umar Al-Faruq dok. Sebentar dulu, namamu ini kok tidak ada di situ tercatat sini ya. Nomor piro kan niku? 108 dok, NIM akhirnya. 108 Abdullah Umar Al-Faruq ya. J dok, laras. Ya, ngomong apa? Kau tanya apa? Dok, mau tanya mengenai kalau biasanya pengguna narkoba itu kan dites urin dok. Nah, apakah ada kaitannya dengan berat molekul itu dok? Kenapa kok harus tes urin? Kenapa nggak pakai tes lainnya gitu dok? Bagus sekali. Pengguna narkoba, kenapa dites urin? Tes lainnya juga bisa. Narkoba itu bisa mengendap di beberapa jaringan. Bisa di darah, bisa di urin, bisa di rambut, bisa di cairan manapun, ludah juga ada. Jadi orang pemakai narkoba itu, yang ketergantungan terutama, itu pasti terjadi suatu proses pengendapan dalam jangka waktu tertentu. Ya, tapi kalau dia mengulang lagi, ya muncul lagi nanti dalam waktu tertentu. Jadi pertanyaan, kenapa diperiksa di urin? Ya bukan hanya urin saja, di darah juga bisa, di sekresi ludah juga bisa, di kelenjar rambut juga ada, di folikel rambut juga ada banyak. Terutama karena pengguna narkoba itu tidak mungkin sekali, tapi berkali-kali pasti bisa dideteksi. Tidak mungkin dia sekali menggunakan. Kalau sudah ketagihan, berapapun harga narkoba dicari. Gimana, Mar? Kamu pengguna? Mboten dok. Wah, ini pengguna narkoba, sabu-sabu dan sebagainya itu pasti mengalami ketergantungan. Kalau ketergantungan itu artinya dia akan mengulang secara terus-menerus. Tidak mendapatkan bahan itu, besoknya sudah kendar-kendar dia kenyang-kenyang, sakit kepala dan sebagainya. Maka dari itu jangan coba-coba kamu mencoba narkoba ya, terutama karena obat-obat itu bersifat dependen, ketergantungan. Sekali nyobat, seumur hidupmu akan menyesal. Ya, jangan coba ya menggunakan obat-obat yang berkaitan dengan ketergantungan, addiction namanya. Ya. Adiksi. Jadi kenapa kok diperiksa? Ya diperiksa karena orang yang kena narkoba akan mencari.
mencari barang-barang itu gimana caranya, dia coba mencari. Kalau tidak, ya seperti kayak mati dia. Kalau sudah kayak mati tidak diberikan, ya apapun dia kerjakan. Itu, ya. Nah, oleh karena demikian sekali lagi, jangan mencoba-coba barang yang menyebabkan adiksi. Merokok pun begitu, ya. Merokok juga begitu. Ketergantungan. Hari ini mungkin 1 batang, besok dikasih stimulasi 2 batang, terus seminggu 1 pak, enak, enggak dikasih makan, enggak kasih minum, udah. Kamu ngeluh jadinya. Merokok, kopi itu sebetulnya banyak itu ada walaupun sedikit adiksinya, ya. Tidak seperti pada narkoba. Ya. Oke. Apalagi? Tanya siapa lagi? Ada yang tanya? Terima kasih dokter atas jawaban. Oke. Ini kok makin lama makin menghilang ini. Gundul lagi. Kita absen nanti ya. Tinggal 34 kan ini. Kemana ini yang lainnya? Dok, permisi dok. Wah, siapa? Mau bertanya lagi. Siapa ini? Ini Umar, ya. Oh, Umar ya. Untuk Buka menghentikan, Umar, kok nggak kelihatan Mar. anu dok, Buka ada terkendala jaringan dok. Di mana kamu sekarang ini? Di rumah dok. Di rumah mana? Nah, Di kosan. Nah itu untuk di kosan di mana? Di di Wisma Surabaya. Permai dok. Wisma Permai aja kan niku. Oh, kesulitan jaringan bucok kan niku. Ya apa Ras? Apa? Untuk menghentikan rokok gimana dok? Kalau yang sudah kecanduan. Kamu pasti merokok ya. Alhamdulillah dok. Begini, memang untuk mengurangi kecanduan rokok, ya kamu harus mengalihkan perhatian kamu. Jangan lagi kecanduan rokok, tapi pusat. Ini cucuku datang. Ya, kalau misalnya kecanduan rokok, bagaimana cara menghilangkan? Ya mengalihkan begini. Kamu mungkin bisa mengganti rokok kalau ingin mulutnya kurang biasa dengan rokok, ya ganti dengan permen. Misalkan begitu. Ya sama dengan seperti orang yang mau puasa begitu. Tidak harus kamu bisa berpuasa, mengganti yang lainnya dengan yang lain. Jadi tidak mungkin bisa kamu ganti dengan rokok biasa, tidak bisa, tetap kandungan. Ya, tapi bisa dikurangi nanti pelan-pelan dengan mengganti dengan permen dan sebagainya. Ya, atau dengan bahan-bahan yang lebih, minuman yang lebih itu seperti misalnya minuman jeruk atau minuman apa, kalau yang kepingin rokokan diganti dengan minuman atau permen. Itu cara yang biasa yang digunakan. Tapi kalau untuk menghentikan agak susah memang, ya. Tapi bisa, tergantung dirimu sekarang. Oke? Itu, Mar. Apalagi, Mar? Aku sih nggak rokokan soalnya. Aku udah narkoba soalnya ya. Sampai nyoba-nyoba loh koi. Ya. Apalagi? Ya. Sudah, kita lanjutin ya. Makasih dokter atas jawaban. Start scan lagi ntar sih. Mana ini tadi? Nah, sekarang toksisitas obat, drug toxicity. Dan tadi. Ya. Belum selesai, Pak? Belum, tinggal sedikit. Drug toksisitas obat. Obat ini, efek toksik obat terjadi karena pertama, wrong in drug administration, cara pemberian obat yang salah.
cara memberikan obat yang salah dapat menimbulkan efek yang kita tidak inginkan. Contoh, tetrasiklin yang mestinya diberikan intramuskuler masuk ke dalam vena, intravena. Apa yang terjadi? Tetrasiklin yang masuk tiba-tiba ke dalam darah akan mengikat kalsium sehingga terjadi kompulsif kecantikan. Demikian penisilin. Penisilin yang obat yang tidak larut mestinya diberikan intramuskuler tapi masuk ke dalam vena. Nah, ini menyebabkan terjadi presipitasi penyumbatan pembuluh darah. Maka jadi kalau penyumbatannya di otak jadi stroke, kalau penyumbatannya di pembuluh darah koroner jadi jantung koroner. Akibat salah wrong in drug administration, salah pemberian obat. Yang kedua, efek toksik obat bisa terjadi karena to remain on drug effect, efek utama yang berlebihan. Efek utama obat yang berlebihan bisa terjadi karena dosis berlebih, overdosis. Bisa terjadi karena gangguan fungsi ren, ginjal, dan liver. Atau genetik faktor. Jadi orang kulit putih dengan kulit itu hitam akan berbeda dosisnya. Yang ketiga, kemungkinan terjadi drug interaction, tadi sudah interaksi, saling meningkatkan, sehingga efek obat bisa berlebih. Yang ketiga, efek toksik obat itu bisa terjadi karena hypersensitivitas reaction, reaksi alergi obat. Dalam bentuk dermatitis, asma, shock anaphylactic, damage in liver and ren, damage in bone marrow. Bone marrow susun tulang, membentuk sel-sel eritrosit maupun leukosit. Jadi hipersensitif ini terjadi dengan dosis kecil saja sudah terjadi reaksi toksik. Ya, karena alergi. Dalam bentuk dermatitis, gangguan pada kulit, asma, shock anaphylactic, artinya shock tiba-tiba dan sadar sendiri, gangguan pada fungsi liver, dan gangguan pada bone marrow. Bone marrow itu susun tulang, tempat untuk membentuk eritrosit maupun leukosit. Ya. Kemudian blood dyscrasia, kerusakan sel-sel darah, as well as seperti leukemia, aplastic anemia, hemolytic anemia, dan thrombocytopenia. Oke, yang berikutnya trombositas in liver dan in liver. Jadi kerusakan liver dan ginjal. Yang ke berikutnya efek toksik terjadi karena efek teratogenik efek, artinya efek obat yang dapat merusak perkembangan janin dalam kandungan. Banyak sekali. Sehingga ada orang-orang yang dalam keadaan hamil tidak boleh diberikan obat-obat yang mempunyai efek teratogenik yang dapat merusak perkembangan janin. Oke, ini saya rasa ini efek toksik obat. Berikutnya riset obat ini tidak perlu, tidak penting ini. Ini nanti lebih jauh lagi penelitian nanti ini. Oke, berakhir sampai di sini. Oke, saya rasa sampai di sini aja pertemuan kita. Saya akhiri di sini. Terima kasih kamu atas perhatiannya. Ini naik menjadi 34 lagi. Yang lainnya kemana lagi? Wah, dasar ini. Ada berapa orang yang tidak hadir ini? Nanti ada alasan ya. Kemarin siapa yang tidak hadir? Kemarin sudah ada 2 orang tidak hadir. Ini Naufal. Yang kemarin siapa yang tidak hadir? Naufal, ini Naufal. Muhammad Naufal sama Naura. Salsabila. Sekarang ada Naura. Naura ada Naura. Halo Naura. Naura Salsabila ada? Halo. Gak ada. Ada dokter, tapi suaranya tidak masuk, Dok. Mana Naura itu mana? Halo dokter, ini saya Naura. Ya, kamu Kemarin- dari Adil. Kemarin sudah absen. Kemarin pas absen saya angkat tangan buat raise hand, terus ada saya kemarin. Kemana ada kamu? Kok ini coret ini? Ya, Coretan. Waduh. Terus
Noval. Noval kemana kemarin? Noval mana ada Noval? Noval, Muhammad Noval. Muhammad Noval nggak ada. Wah, panjatnya Noval lagi. 2 kali nggak hadir lagi. Prof. Mana Noval? Mohon izin, Prof. Izin apa? Izin kemana? Untuk atas nama Novel Irhami, Novel lagi dispen kegiatan panitia Amerta, Prof. Mana? Di mana kalian Amerta? Ada kegiatan di tepatnya di gedung ACC, Prof. Ya, tapi kalau nggak ada, Surat izinnya akan segera dikirim, Prof, dalam bentuk PDF. ya nanti kalau dalam memang surat tidak ada, dispennya, saya anggap Prof. 2 kali tidak hadir sudah, ya. Prof. Kalau tidak ada suratnya kita anggap 2 kali tidak hadir. Oke. Ini siapa lagi? Ini 36 berarti 35. Ada 4 orang lagi. Noval tidak hadir. Siapa lagi tidak hadir nih? Masa aku absen lagi ya? Izin masuk, Prof. Saya hadir, Noval. Siapa? Mana Noval lagi? Hadir Saya, mana Prof. Noval lagi? Mana kamu mana? Saya hadir, Prof. Muhammad Novel. Kamu di mana sekarang? Iya. Sekarang saya ada panitia Amerta. Amerta, mana gitumu suratmu ya? Kamu izin ada suratnya ya? Ya, ada di dekan sudah disampaikan dari panitia Amerta. Ya, mana itu saya tidak terima. Ya, kalau tidak terima ya sudah coret gitu loh ya. Ya. Nah, wes gini aja, saya tak itukan dari bawah dulu nih. Adinda ada Adinda. Adinda Citra? Ada, Prof. Hadir. Adinda, oke. Katarina? Katarina? Gimana Katarina ini? Katarina, Rasifa. Hadir, Dok. Hadir. Nadia? Nadia mana? Oh, itu Nadia. Nadia. Anissa? Anissa? Hadir, Prof. Anissa. Salva Dwi. Salva Dwi mana? Oh, itu. Mana? Salva Dwi. Ganisiera Martin Ubay. Martin Ubay, Ganisiera. Orang enak iki, ya. Tuh. Ganisiera, enggak ada Ubay. Pradipta. Ada, Dok. Oke. Terus Nurul. Hadir, Prof. Ya. Muhammad Syahrul. Muhammad Arhan. Hadir, Prof. Mutiara Nur. Hadir, Prof. Talita. Hadir, Prof. Faruk. Tadi udah. Alia Lintang. Hadir, Prof. Dewa Drio Putra. Hadir, Prof. Revira. Hadir, Prof. Hadir, Prof. Moka. Sapana. Hadir, Prof. Dea Dwina. Ya. Hadir, Prof. Rahasia. Hadir, Prof.